tidak selayak itu untuk hidup di Indonesia pada saat ini. Yang di Malaysia ya, yang mereka juga melakukan revisi garis kemiskinan, saya lupa angkanya. Pokoknya dari hampir 0% itu, kan udah mau 0% tuh. Kemudian pas 2019, 2020 itu direvisi naik langsung ke 6%. Itu sentimen masyarakatnya bukan negatif justru ke pemerintah ya, tapi mereka malah happy gitu karena akhirnya bisa lebih menggambarkan kondisi real gitu ya di masyarakat, dan orang yang tadi tuh orang yang awalnya nggak dapat bantuan jadi bisa dapat. Memang Indonesia bukan yang terendah di ASEAN, tapi masih kalah jauh dari Malaysia, bahkan dari Thailand. Bahwa warganet sungguh-sungguh berniat meninggalkan tanah kelahirannya karena lelah dengan beragam problematika di negeri ini, sampai berharap kesejahteraan hidup yang lebih layak dengan mencari peruntungan di negara lain. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Viral tagar kabur aja dulu menjadi sebuah perbincangan yang sangat-sangat menghangat di sosial media, menjadi sebuah polemik besar yang ada di Indonesia. Mungkin teman-teman juga udah baca beritanya, kayak ajakan pindah ke luar negeri untuk memperbaiki kehidupan yang lebih layak. Apakah tidak selayak itu untuk hidup di Indonesia pada saat ini? Nanti akan kita dengarkan sebuah berita juga dari beberapa media yang ada di Indonesia. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsa_widianti_putri. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Guys, mau nanya dong, di antara kalian ada nggak yang ngeluarin duit Rp21.250 per hari? Wah, Kalau lebih lebih dari sih kalau itu, aku. selamat, kalian sudah ngelewatin garis kemiskinan versi Badan Pusat Statistik Amin. atau BPS. Awal Januari ini, BPS ngerilis profil kemiskinan di Indonesia per September 2024. Hasilnya, garis kemiskinan berada di jumlah pengeluaran Rp595.242 per bulan dan tingkat kemiskinan berada di 8,57%. Kata BPS sih, ini tuh jadi tingkat kemiskinan terendah di Indonesia sejak tahun 1960. 2025. Tapi ngomong-ngomong, sebenarnya garis kemiskinan ini realistis nggak Daya sih? jual beli juga turun banget guys. Berasa banget emang sekarang pendapatan atau Dalam ekonomi laporan di Indonesia. BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat 24,06 juta orang. Ini turun sekitar 1,2 juta penduduk dari Maret 2024. Nah, BPS ngukur kemiskinan ini pakai basic needs approach atau kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kalau pakai pendekatan ini, kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Garis kemiskinan sendiri adalah pengeluaran paling minimum selama sebulan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Cara hitungnya kayak gini. Garis kemiskinan sama dengan garis kemiskinan makanan atau GKM ditambah garis kemiskinan non-makanan atau GKNM. Nah, GKM adalah jumlah pengeluaran untuk 52 jenis komoditas dasar makanan yang dikonsumsi, kayak beras, daging, ikan, telur, sayur, dan lain-lain, yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sedangkan GKNM adalah kebutuhan minimum untuk komoditas seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan Mana kesehatan. pendidikan sekarang Di perkotaan bukan ada menjadi opsi 51 utama di jenis Indonesia. komoditas, sementara Jadi opsi 47 jenis pendukung. terdapat di Sebuah negara itu akan sukses dan berjaya apabila pendidikan di negara tersebut juga bagus gitu. Ini malah dijadikan pendidikan sebagai opsi pendukung, bukan opsi utama dari sebuah negara. Kalau GKM dan GKNM sudah dihitung, kemudian ditetapkanlah populasi referensi sebesar 20% penduduk yang berada di atas garis kemiskinan sementara. 20% ini dikategorikan sebagai penduduk rentan miskin, dihitung dari garis kemiskinan periode sebelumnya. Tada, didapatlah garis kemiskinan. Nah, penduduk yang punya rata-rata 21.000, pengeluaran per 22.000 kapita per per bulan hari. di bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin. Setidaknya dari Maret 2022 garis kemiskinan di Indonesia terus naik.
Nah, semakin naiknya garis kemiskinan, artinya naiknya standar hidup. Jadi kalau misalnya garis Mana kemiskinannya standar awalnya hidup sekian, kemudian orang naik Indonesia menjadi itu berdasarkan sosial sekian gitu media ya, lagi. artinya ada peningkatan standar Ya kan, hidup sejumlah kebanyakan kayak itu. gitu. Kalau kita perhatikan, kayaknya garis kemiskinan Indonesia selalu naik ya dari tahun ke tahun. Mungkin juga mengikuti inflasi ya, nah yang ada di Indonesia Indonesia gitu. menuju krisis yang jadi masalah, cara multidimensi. perhitungan kemiskinan dari BPS ini sudah digunakan sejak 1998 dan belum diperbaharui. Basically, udah jadul. Kondisi saat ini sudah tidak seperti itu ya. Jadi harusnya sumbangsih dari non makanan itu bisa lebih ditingkatkan lagi ya. Jadi nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kayaknya hampir 75% deh makanan itu menentukan garis kemiskinan, sedangkan yang non makanannya hanya 25% kalau dibandingkan dengan 10 atau 15 tahun yang lalu. Jadi tentu saja karena mereka mempunyai kemampuan yang lebih, konsumsi untuk hal-hal yang di luar makanan, yang non makanannya juga ikut meningkat. Memang, porsi GKM pada perhitungan garis kemiskinan lebih besar dibanding GKNM. Pada September 2024 adalah sekitar 443.000 per kapita per bulan dan GKNM adalah sekitar Rp151.000 per kapita per bulan. Ini top 5 komoditas makanan yang memberi sumbangan terhadap garis kemiskinan di perkotaan dan pedesaan. Beras, Kalau ini rokok, top 5 komoditas non-makanan. perumahan gila sih, perumahan sekarang Dari mahal GKNM itu banget. terlihat ada kebutuhan yang belum dihitung secara signifikan. Misalnya Minyak juga mahal internet. banget. Kayak misalnya nih untuk Bensin. Gen Z sekarang ya, anak-anak muda yang populasinya agak gede banget nih, udah mulai butuh yang namanya internet gitu kan, konsumsi terhadap paket data itu kan bukan makanan, harusnya dilakukan secara berkala, update komoditas-komoditas yang dijadikan perhitungan untuk menghitung garis kemiskinan itu gitu. Karena kalau misalnya nggak diupdate ya ini kejadiannya mungkin bisa seperti ini, pola konsumsi masyarakat kita yang sekarang ini sudah mulai bergeser gitu ya. Kalau pola konsumsi masyarakatnya berubah, ya sewajarnya harusnya perhitungannya juga atau Setuju. komoditas yang diperhitungkan juga Ikut ikut berubah gitu. Bank Dunia mengkategorikan Indonesia dalam daftar upper middle Iya, Bank income Dunia. country karena gross national income per kapita 50% Indonesia masyarakat sudah Indonesia mencapai tergolong angka miskin katanya. 4.810 US dollar. Ketika pendapatan nasional meningkat, standar hidup masyarakat juga naik. Ini bikin pengeluaran minimum yang dianggap cukup juga meningkat agar tetap mencerminkan kondisi sosial ekonomi negara tersebut. Kalau merujuk ke standar Bank Dunia atau Purchasing Power Parity 2017, garis kemiskinan untuk kategori tersebut adalah pengeluaran 6,85 US dollar atau sekitar Rp111.700 per hari. 5 hari kali tuh. lipat lebih besar dari versi BPS. Kalau pakai standar ini, jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 168 juta orang. Kalau mengacu ke jumlah penduduk Indonesia 281,6 juta lebih dari jiwa, setengah. artinya sekitar 59% warga Indonesia dikategorikan sebagai penduduk miskin. Nah, sejak 2023, Bank Dunia sudah minta Indonesia mengubah cara menetapkan garis kemiskinan. Kepala Bappenas saat itu, Soeharto Monoarfa menjelaskan, Indonesia emang masih pakai standar 1,90 dolar per hari. Standar garis kemiskinan internasional versi Purchasing Power Parity yang lama. Soeharto bilang, ada cara baru, yaitu yang lebih multi-indikator yang dipakai untuk menghitung seorang dianggap berkemampuan atau tidak. Dan metodologi baru ini lagi dikaji Bappenas. Perhitungan kemiskinan ini penting agar bisa mengidentifikasi siapa aja sih yang termasuk miskin, menganalisa kenapa mereka miskin, lalu membuat kebijakan yang tepat untuk mereka. Nah, kebijakan yang Dengan tepat merevisi untuk garis rakyatnya kemiskinannya, itu pemerintah akan bisa dapat yang gambaran yang harus lebih baik diperjuangkan tentang kondisi oleh kemiskinan di Indonesia Indonesia, sekarang gitu kan. terutama buat penerima bantuan. Yang di Kebijakan Malaysia ya. ya, yang mereka juga melakukan revisi garis kemiskinan, saya lupa angkanya. Pokoknya dari hampir 0% itu, kan udah mau 0% tuh. Kemudian pas 2019-2020 itu direvisi naik langsung ke 6%.
Itu sentimen masyarakatnya bukan negatif justru ke pemerintah ya, tapi mereka malah happy gitu karena akhirnya bisa lebih menggambarkan kondisi Kondisi yang real real. gitu ya di masyarakat, dan orang yang tadi tuh orang yang awalnya nggak dapat bantuan jadi bisa dapat. Yang perlu diingat Keterbukaan sebenarnya juga bukan sih oleh perubahan garis kemiskinannya yang pemerintahan. bahaya untuk negara, tapi jika kesejahteraan masyarakatnya yang turun. Misalnya pendapatan masyarakatnya beneran secara real ya turun gitu, terus konsumsi mereka juga lebih berkurang sehingga mereka jadi masuk kategori miskin gitu ya, itu dampak ke negaranya agak lumayan sih. Nah, kalau banyak yang miskin, konsumsi berkurang, tentunya nanti growth kita juga akan lebih berkurang ya. Itu dari sisi ekonomi, tapi kalau dari sisi sosial bisa menyebabkan masalah-masalah baru. Kayak misalnya nih, gara-gara miskin, banyak kasus anak-anak perempuan dipaksa nikah muda, kemudian karena miskin mungkin jadi tidak bisa memenuhi apa bahan pangan yang bergizi gitu ya, ujung-ujungnya nanti jadi stunting, ke isu kesehatannya gitu ya. Dan itu kan muter-muter. Rumput tetangga selalu lebih hijau dari rumput sendiri, tapi mungkin karena memang rumput sendiri kualitas airnya jelek atau kurang dirawat. Termasuk soal pendapatan warga. Di tahun 2025 ini pendapatan warga RI ternyata masih saja kalah dari negara-negara tetangga. Kita akan bahas dalam 2025 pendapatan warga RI masih kalah jauh dari tetangga. Kita langsung lihat Nggak slide dapat yang pertama. dipungkiri hal Di itu, guys. 2024, PDB per kapita Indonesia ini mencapai 4.960,3 dolar Amerika Serikat per tahun. Atau kalau dirupiahkan ini sebesar 78,6 juta rupiah. Artinya sudah naik 3,64 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai PDB Indonesia atas harga berlaku mencapai 22.139 triliun rupiah di tahun lalu. PDB per kapita ini menunjukkan besaran pendapatan rata-rata dan juga kemakmuran sebuah negara. Kalau makin tinggi artinya ya semakin makmur. Sayangnya PDB per kapita kita belum juga sampai di angka 5.000 dolar Amerika Serikat per tahun. Diharapkan di akhir 2025 ini bisa menembus angka tersebut. Kalau memang tercapai, ya ini artinya sebuah milestone ya yang harus diapresiasi. Sayangnya masih kalah jauh dibandingkan dengan tetangga kita di ASEAN. Kita akan cek slide berikutnya. Berdasarkan data IMF, memang Indonesia bukan yang terendah di ASEAN, tapi masih kalah jauh dari Malaysia, bahkan dari Thailand. Singapura ya tentu saja ya ada di urutan pertama. Lalu ada Brunei Darussalam yang di urutan kedua, lalu baru Malaysia dan Thailand, lalu baru Indonesia di sini. Tapi Vietnam Nah, memang sekarang di bawah ini Indonesia loh, masih ada juga Vietnam dan juga ada Filipina. Vietnam ini pertumbuhannya signifikan dengan loncatan PDB per kapita hingga 300 dolar Amerika Serikat di tahun 2024. Bisa jadi Vietnam akhirnya menyalip Indonesia di tahun ini. Sayangnya meskipun pendapatan per kapita Indonesia memang bukan yang terendah, tapi pengeluaran warga malah lebih besar dari pendapatan. Pendapatan lebih kecil, pengeluaran lebih besar. Kita pahami dulu ya, selisih ini didapatkan dari penghitungan gaji yang dikurangi dengan pengeluaran. Dan menurut data Mikro Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021 atau Susenas dan juga Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas 2021, menurut data tersebut di tahun 2021 selisih gaji warga usia 17 hingga 40 tahun di Indonesia ini semuanya minus. Di tahun 2021 minusnya mencapai 65.529. Lalu diproyeksi di tahun 2030 ini minusnya bertambah hingga 118.986. Sayangnya di tahun 2045 yang katanya menjadi Indonesia emas ini malahan Indonesia jadi cemas karena minusnya akhirnya menjadi tambah besar begitu sampai 431 ribuan per bulannya. Kenapa? Karena ternyata kenaikan pengeluaran warga lajunya lebih besar daripada kenaikan upah. Nah inilah bedanya Indonesia dengan Vietnam. Meskipun PDB per kapita kita sebenarnya lebih tinggi. Tapi kalau di Vietnam kebutuhan dasar seperti rumah dan makanan ini diberikan insentif yang sangat tinggi oleh pemerintah. Sedangkan di Indonesia apalagi di kota-kota besar harga sewa tempat tinggal ini sangat tinggi. Sehingga pengeluaran banyak yang akhirnya tersedot untuk biaya tempat tinggal. Maka itu menurut LPS juga tabungan individu yang di bawah 100 juta semakin menurun di periode tahun 2021 hingga 2024. Kalau dibandingkan dengan di tahun 2016 hingga 2019. Berbeda dengan tabungan di atas 5 miliar rupiah yang justru kenaikannya signifikan. Artinya apa? Kelas menengah semakin miskin, tapi kelas atas justru semakin kaya. Kita akan cek slide berikutnya. Betul. Lalu apa sih alasannya?
Diakui oleh perbankan memang banyak upaya bank untuk menarik para nasabah tajir sehingga ya pasti tabungan orang kaya jadi terlihat Semakin lebih banyak kaya. juga begitu. Iya. Nah, nasabah kaya Kaya biasanya semakin memilih kaya, untuk menaruh yang dananya di nggak produk-produk kaya semakin investasi miskin. yang akhirnya kekayaannya terus bertambah berlipat menggulung seperti bola salju. Sedangkan di kelas menengah yaitu tadi di slide sebelumnya pengeluarannya saja lebih Pas-pasan. besar dari pendapatan. Jadi gimana mau nabung, gimana mau berinvestasi. Tapi tentunya banyak faktor yang menyebabkan kelas menengah ini sulit naik kelas dan hanya sedikit yang bisa sejahtera. Faktor lain yaitu adalah karena banyaknya pungutan Pungli. liar atau pungli dan juga korupsi. Pungli ini tersebar di berbagai layer mulai dari perizinan usaha hingga logistik. Sehingga Iya bahkan guys, kalau teman-teman ada baca berita tentang pungutan liar untuk mendapatkan sijil halal di salah satu kedai makan Almas Chicken, kalau nggak salah sih. Jadi untuk mendapatkan sijil halal itu pun dia harus ngeluarin uang miliaran. Tingkat kejujuran di negara Indonesia mungkin masih sangat-sangatlah minim gitu. Tapi kalau di negara itu penduduknya atau pemerintahannya banyak yang jujur, aku yakin wah Indonesia udah menduduki atau mendapatkan predikat pendapatan tinggi gitu. Tapi karena banyaknya pungli, banyaknya korupsi di sebuah negara, itu juga mempengaruhi pendapatan dari warganya gitu loh. korupsi juga bukan hanya terjadi di kalangan atas ya, tapi di bawah pun ini semuanya juga sudah terlibat korupsi. Ya, Akibatnya betul. efisiensi investasi menjadi rendah, penegakan hukum setuju. tidak berjalan dan pungli ini sudah menjadi bagian dari sistem yang berjalan turun-temurun. Ya. Harus ada komitmen yang sangat tinggi untuk memberantas pungli. Nah, Tapi betul-betul entah harus setuju mulai banget. dari mana. Ibaratnya kanker ya, ini sudah komplikasi, Udah butuh lebih menjalar dari kemana-mana. sekedar kemoterapi. Lalu apakah pemerintah siap melawan kepentingan banyak pihak untuk bisa memberantas pungli? Kita tunggu Itu dia. gebrakan apa yang bisa diberikan karena ya harapannya ya tetap menjadi Indonesia Emas 2045 ya, bukan Indonesia Cemas 2045. Nah, kita masuk ke tagar kabur aja dulu yang menjadi sebuah polemik oleh generasi-generasi muda di Indonesia yang lebih memilih untuk mendapatkan kehidupan yang layak di luar negara. Apakah seburuk itu kehidupan di Indonesia? Mari kita simak dari media liputan6.com ini guys. Informasi lainnya, yang hobi scroll media sosial sadar nggak kalau hashtag atau tagar kabur aja dulu saat ini sedang jadi tren. Nah, berkat tagar atau hashtag ini warganet jadi spill berbagai cara kabur versi elegan. Mulai dari Kabur berbagi versi informasi soal elegan. beasiswa pendidikan sampai lowongan pekerjaan di berbagai Banyak negara. banget tuh yang share lowongan pekerjaan, tapi tetap hati-hati ya guys memilih lowongan pekerjaan di luar negeri Belakangan, itu. warganet ramai-ramai menyerukan tagar kabur aja dulu di sejumlah media sosial. Kalau diklik kata kuncinya, yang muncul seperti ini. Beragam unggahan tentang ajakan pindah ke negara lain, entah dalam bentuk beasiswa pendidikan ataupun lowongan pekerjaan. Terkesan sederhana memang, tapi masifnya tagar ini jadi indikasi bahwa warganet sungguh-sungguh berniat meninggalkan tanah kelahirannya karena lelah dengan beragam problematika di negeri ini sampai berharap kesejahteraan hidup yang lebih layak dengan mencari peruntungan di negara lain. Sosiolog ikut komentar soal ini. Mereka yang berpendidikan sudah terlanjur kehilangan harapan. Oleh karena itu mereka, kalau begitu kita ke luar negeri aja. Apalagi yang pendidikannya di luar negeri kan. Pasti, misalnya ambil contoh di Singapura. Kita membaca di media itu dengan mudah. Dia hanya pokoknya melalui daring, melalui online, mengisi formulir, mengisi apa gitu untuk Kerja remote diterima kalau menjadi kita warga bilang. negara di sana. Singapura jadi salah satu negara tujuan pindah warga negara Indonesia. Kalau mengintip dari data Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebanyak 4.241 WNI memilih pindah menjadi warga negara Singapura periode 2019 hingga April 2023. 2024 ini kayak mana Jadi, nih? apakah kamu jadi salah satu yang berminat untuk kabur aja dulu? Tim Liputan SCTV melaporkan. Apakah aku juga harus kabur aja dulu ini? Tapi pastinya ini bukan permasalahan yang main-main ya guys. Aku harap akan ada sebuah titik temunya untuk bisa sama-sama membangun Indonesia lagi menjadi lebih baik gitu. Bisa membangun Indonesia mempunyai kehidupan yang layak. Dengan polemik-polemik sekarang yang terjadi, aku harap Indonesia bisa berbenah dari segala aspek gitu. Anak-anak pintar Indonesia itu nggak lari ke negara lain untuk
mencari kehidupan yang layak itu. Dia bisa bangun Indonesia dengan kemampuan yang dia punya gitu. Ya berharapnya sih seperti itu ya guys, dengan memperbaiki isi dalam negara itu. Dalam konteks pungli itu yang memang aku rasa agak sulit diberantas karena antek-antek di bawahnya itu banyak banget, pungutan liar itu gitu, korupsi gitu. Jadi tugas Indonesia berat banget sih. Harus ada kolaborasi lah antara rakyat dan pemerintahannya gitu. Keterbukaan dan kejujuran itu sih yang penting dalam sebuah negara. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Doakan 2045 menjadi Indonesia emas, bukan Indonesia cemas.